Sambil menyetir, Krishna terus-menerus membacakan doa sampai suatu ketika saat Krishna menyetir menuju perjalanan ke rumahnya, suara tangisan bayi kembali muncul. Bahkan terdengar begitu sangat jelas, sampai-sampai Krishna berpikir, wah, ini ada yang tidak beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kang Ian, di channel Juri Guy Juri. Oke, ini adalah salah satu video pertama saya di channel baru saya. Pada episode kali ini, saya akan menceritakan teror hantu Reni yang bergentayangan di belakang jok mobil. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kalian tonton video ini sampai habis. Oke, teman-teman semuanya. Jadi diceritakan seorang pemuda yang bernama Krishna. Dia baru saja menikah dan usia pernikahannya masih seumur jagung. Namun berselang lama dari pernikahan itu, istrinya saat ini sedang hamil muda. Jadi Krishna ini dia bekerja di salah satu pabrik rokok terbesar yang berada di Jakarta. Dia baru saja mendapatkan bonus dari bosnya. Karena berhubung dia senang melihat istrinya baru saja hamil, jadi berniat untuk membelikan satu buah unit mobil yang dimana dari uang bonus tersebut. Karena berhubung uangnya tidak cukup untuk membeli yang baru, akhirnya Krishna dia mencari mobil-mobil second, dan alhasil dia menemukan dari saudara Pak Yahya. Jadi mobil ini sama Pak Yahya dijual karena faktor BU, butuh uang. Dijualnya dengan harga yang lumayan cukup murah. Singkat cerita, mobil itu sudah dibeli oleh Krishna, dan di saat perjalanan menuju ke rumahnya ada gangguan mistis. Awal mula saat mobil itu dibawa ke rumah, mereka berdua sangat senang, Krishna dan istrinya, karena menganggap ketika sudah memiliki kendaraan tersebut, dia lebih leluasa untuk bepergian kemana-mana, terhindar dari hujan dan sebagainya. Namun baru beberapa hari mobil itu berada di rumahnya, mulailah mengalami kejadian-kejadian aneh. Dari mulai bau amis, suara-suara yang ditimbulkan dari mobil tersebut. Bahkan mereka berdua mencari di sela-sela mobil, ini sebenarnya aroma amis apa? Karena terciumnya seperti aroma darah. Akhirnya Krishna dan istrinya tampak kebingungan dengan apa yang sedang dialami pada saat itu. Terus istrinya berkata, "Mas, mungkin bisa jadi ada binatang-binatang yang mati yang berada di sela-sela mobil kita." Akhirnya suaminya mencari, tetap aja tidak mendapatkan hasil. Dan bau amis itu semakin menyengat ketika menjelang malam hari. Dari situ Krishna pun tersadar, oh iya, mobil kita ini kan baru saja didapat. Ya mungkin kita perlu untuk mencucinya. Karena saat pembelian mobil tersebut itu belum sempat Krishna mencuci mobilnya. Akhirnya dengan inisiatif Krishna membawa mobil ini ke tempat pencucian mobil. Namun tetap aja bau amis darah yang ada di mobilnya masih tetap ada. Dan selain itu, Krishna dan istrinya setiap mengendarai mobil itu, dia selalu mendengar suara tangisan bayi. Meski tak jelas suara tangisan bayi itu, tapi mereka merasa terganggu ketika suara tangisan bayi itu muncul.
Hingga akhirnya Krishna berencana membawa mobil itu ke salah satu paranormal. Namun karena aktivitas Krishna yang sangat-sangat sibuk, karena dia bekerja di pabrik rokok terbesar di Jakarta, akhirnya Krishna sering mengundur-mundur niatannya untuk membawa mobil itu ke tempat paranormal. Sampai pada suatu ketika Krishna dia pulang larut malam karena harus kerja lembur. Sampai-sampai dia kelelahan saat perjalanan pulang menuju ke rumahnya. Sepanjang jalan pulang, ia terus-terusan mencium aroma bau amis. Dia sambil mengendarai, sambil bergumam di dalam hatinya, ini sebenarnya bau amis apa? Kenapa setiap saya mengendarai kendaraan ini selalu mencium aroma-aroma dan suara-suara aneh? Dan ketika jarak dari perjalanan menuju ke rumahnya Krishna kurang lebih sekitar 3 km lagi, entah mengapa bulu kuduk Krishna semuanya merinding. Sambil menyetir, Krishna terus-menerus membacakan doa sampai suatu ketika saat Krishna menyetir menuju perjalanan ke rumahnya, suara tangisan bayi kembali muncul. Bahkan terdengar begitu sangat jelas, sampai-sampai Krishna berpikir, wah, ini ada yang tidak beres. Karena menganggap ada sesuatu yang tidak beres, sambil menyetir Krishna tengok spion kanan, tengok spion kiri dengan khawatir, takut terjadi sesuatu yang dia tidak inginkan. Namun apa yang terjadi? Ketika ketiga kalinya Krishna melihat spion kanan dan kiri, tiba-tiba di spion bagian atas kepala Krishna melihat seorang ibu yang menggendong bayi. Sontak Krishna terkejut dan Krishna langsung keluar dari mobil sambil mengerem kendaraannya dengan secara mendadak. Saat Krishna keluar dari mobil, karena berhubung pada saat itu masih larut malam, melihat di sekitar sepi, tidak ada satupun kendaraan yang lewat ataupun yang berlalu lalang. Dan ketika dia melihat ke dalam mobil, ibu yang sedang menggendong anak ini tidak ada di dalam mobil. Alhasil Krishna langsung terkejut. Meski dari perjalanan tersebut menuju ke rumah Krishna sudah sangat dekat, namun dia bingung. Apakah dia melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki ataukah dengan membawa mobilnya ke rumah. Dan setelah Krishna menenangkan diri sambil membaca doa yang sebisanya Krishna, akhirnya Krishna memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dan masuk ke dalam mobil. Tapi sebelum Krishna masuk ke dalam mobil, Krishna tengok kanan, kiri, dan di bagian belakang untuk memastikan anak kecil yang digendong ibu ini tidak ada di dalam mobilnya. Krishna langsung menyetater kendaraannya dan melanjutkan perjalanannya. Baru beberapa meter Krishna melaju, tiba-tiba ibu yang menggendong bayi tersebut muncul lagi, sehingga Krishna kembali terkejut saat mengetahui ibu yang menggendong bayi tersebut itu ada di dalam kendaraannya. Bahkan bau amis yang ada di dalam mobil tersebut semakin menyengat dan bulu kuduk Krishna seketika makin merinding, mengeluarkan keringat dingin sampai Krishna dia terengah-engah. Sontak Krishna langsung membaca ayat kursi dengan begitu kencangnya, karena Krishna baru saja mendapatkan fenomena yang belum pernah ia alami, yaitu melihat perwujudan atau penampakan
di dalam mobilnya, Krishna sambil gemetaran menyetir. Dia memaksakan untuk melanjutkan perjalanannya meskipun ibu yang sedang menggendong bayi itu ada di dalam kendaraannya, tapi dia tidak fokus akan spion kanan kiri atau spion yang ada di atas kepalanya, tapi dia fokus melanjutkan perjalanannya. Dengan kekuatan gas yang sangat luar biasa, akhirnya tanpa disadari Krishna sudah berada di halaman rumahnya. Dia terengah-engah, dia tergesa-gesa sambil keringat dingin. Langsung dia meninggalkan mobilnya sampai ia lupa untuk memasukkan mobilnya ke dalam garasi. Jadi parkirnya itu nggak karu-karuan. Namanya orang yang sedang ketakutan. Pasti Krishna sudah tidak memikirkan apa-apa. Dia langsung cabut kunci, tutup pintu, langsung masuk ke dalam rumah. Lalu Krishna langsung masuk ke dalam kamar. Karena saking kelelahannya, dia langsung menuju ke tempat tidur dan dia langsung tertidur. Pada saat pagi harinya, karena dia habis mengalami fenomena yang sangat-sangat sulit untuk dilupakan di sepanjang hidupnya, Krishna mengalami demam yang sangat tinggi. Otomatis istrinya dia bertanya, "Mas, kenapa mobilnya tidak dimasukkan ke dalam garasi? Dan kenapa Mas tadi malam tidak membangunkan aku? Langsung tiba-tiba tidur di samping istrinya ini." Sambil demam tinggi, Krishna ini dia sudah tidak bisa memikirkan apa-apa lagi. Karena saking traumanya apa yang dia alami pada saat malam itu. Nah, jadi Krishna ini dia tidak berani cerita kepada istrinya. Karena mengingat istrinya yang sedang hamil muda, jangan sampai kandungannya itu akan terganggu dengan apa yang dia alami. Cerdas Krishna ini, mengkhawatirkan kondisi kandungan daripada istrinya. Dia hanya menyimpan ketakutannya itu sendirian. Setelah beberapa hari kemudian, Krishna dia sembuh. Namun Krishna masih trauma untuk menaiki kendaraannya. Alhasil Krishna dia memiliki ide. Gimana kalau semisalkan ini mobil saya bawa ke tempatnya Pak Kiai. Saya akan cari kiai yang benar-benar bisa menangani permasalahan saya ini. Lalu Krishna dia menghubungi teman-temannya. Dia menanyakan di antara teman-temannya siapa yang kenal dengan Pak Kiai yang bisa menangani atas permasalahannya dia. Singkat cerita, Krishna pun berangkat dengan temannya. Pada saat itu Krishna dia berangkat sore hari. Namun saat perjalanan menuju ke rumahnya Pak Kiai, Krishna dan temannya dia dikagetkan dengan penampakan ibu yang membawa bayi di belakang jok mobilnya. Saking paniknya melihat penampakan ibu yang sedang menggendong bayi tersebut yang berada di belakang jok mobil, Krishna dengan temannya sambil teriak-teriak dan alhasil mobil itu masuk ke dalam jurang. Alhamdulillah Krishna dan temannya hanya mengalami lecet-lecet, namun kendaraannya rusak ringan dan harus dibawa ke bengkel. Saat itu Krishna dan temannya dia mendapatkan bantuan sampai mobilnya bisa dibawa ke bengkel. Setelah mobilnya dibawa ke bengkel, Krishna dan temannya sempat diceritain oleh warga di sekitar. Katanya memang jalan tersebut itu sering banget mengalami tragedi kecelakaan. Bahkan bukan hanya baru kali ini, sebelum-sebelumnya baru saja banyak sekali kecelakaan-kecelakaan yang tiba-tiba terguling, terjatuh, atau menabrak di lokasi tersebut. Namun, kenapa Krishna dia tidak mau menceritakan apa yang dia alami?
saat dia sebelum jatuh ke dalam jurang. Jadi gini teman-teman, Krishna ini dia melihat ibu yang sedang menggendong bayi di belakang jok mobilnya. Namun temannya ini dia panik bukan karena melihat penampakan tersebut, tapi panik melihat ketidakstabilan Krishna saat mengendarai mobil. Jadi sambil teriak-teriak alhasil jatuh. Untung saja ada warga yang melintas di sekitar yang menolongnya sampai tuh mobil bisa dibawa ke bengkel. Lalu Krishna pun dijemput sama saudaranya dan diantar pulang. Tapi sebelum pulang, Krishna bertanya sama temennya, apa kamu nggak ngelihat ibu yang sedang menggendong bayi di belakang jok mobil tadi? Kata temennya, saya nggak melihat apa-apa. Emang apa yang kamu lihat? Karena temennya ini sudah diceritakan lebih awal, memang dari perjalanan ini tujuannya untuk menuju rumahnya Pak Kiai untuk membereskan persoalan yang dialami oleh Krishna. Jadi temennya sedikit lebih mengerti apa yang mungkin dimaksud Krishna ini seperti apa. Dari kejadian itu, Krishna pun sangat khawatir dan pengen cepat-cepat menemui Pak Kiai. Oh iya, namanya di sini adalah Pak Kiai Muhi. Jadi Pak Kiai Muhi ini yang akan dikenalkan oleh temannya Krishna ya kepada Krishna. Dengan kendaraan lain, Krishna akhirnya bergegas segera menemui Pak Kiai Muhi. Sesampainya ke rumahnya Pak Kiai Muhi, Krishna dipersilahkan untuk masuk ke dalam. Tanpa basa-basi, Krishna langsung menceritakan semua kejadian-kejadian yang dialami selama ini kepada Pak Kiai Muhi. Sebetulnya Krishna juga ingin membawa mobilnya yang di bengkel. Karena berhubung mobilnya yang di bengkel ini belum jadi, mau nggak mau Krishna hanya bisa menceritakan atas apa yang terjadi selama ini dengan keluarganya. Setelah bercerita ngalor ngidul Krishna dengan Pak Kiai Muhi, akhirnya Pak Kiai Muhi dia memberikan sedikit penjelasan. Krishna, bisa jadi ada benda atau sesuatu yang terjadi dengan mobil tersebut. Gimana kalau misalkan kamu temui pemilik sebelumnya daripada mobil tersebut? Itu yang dikatakan Pak Kiai Muhi kepada Krishna. Dan sebelum pulang, Krishna dia dibekali oleh Pak Kiai Muhi. Dibekali air doa untuk menetralisir dari trauma-traumanya Krishna. Singkat cerita mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Terus keesokan harinya sepulangnya Krishna bekerja, Krishna langsung menemui pemilik mobil sebelumnya. Sebut aja namanya Pak Yahya. Jadi Pak Yahya ini ditemui sama Krishna, ingin mencari tahu atau menggali asal-usulnya yang terjadi dengan mobil ini sebelumnya. Karena Krishna bingung, kenapa mobil ini selama dipakai atau digunakan selalu mengalami kejadian-kejadian yang belum pernah ia alami sebelumnya, termasuk suara tangisan bayi, aroma darah yang amisnya itu begitu sangat menyengat, dan itu bukan hanya sekali dua kali terjadi, bahkan sering yang dialami oleh Krishna. Lalu Pak Yahya menjawab, dia mengatakan, selama saya menggunakan mobil tersebut, saya belum pernah mengalami kejadian-kejadian aneh. Bahkan saya baru mendengarnya pertama kali kejadian aneh itu dari Krishna. Itu yang diutarakan Pak Yahya. Bahkan Pak Yahya juga tidak pernah mengalami kejadian-kejadian seperti diganggu makhluk halus dan sebagainya. Makanya Pak Yahya juga merasa terheran-heran. Dari pernyataan Pak Yahya tersebut, Krishna menjadi buntu. Dia bingung, dia harus ngapain lagi. Karena apa yang dia alami itu tidak mendapatkan jawaban dari Pak Yahya. Saat dimana Krishna dia mau pamit dan pulang, Pak Yahya memanggil, anak muda,
mobil itu harus kamu ruat kalau memang kamu mengalami hal-hal gaib selama kamu menggunakan mobil tersebut. Lalu Krishna mengatakan, oke Pak Yahya, terima kasih banyak, saya pamit pulang dulu. Seminggu setelah pertemuan antara Krishna dengan Pak Yahya, Krishna ditelepon oleh orang bengkel. Jadi orang bengkel ini menelpon, dia ngeluh. Dia menceritakan semuanya saat penggarapan perbaikan mobilnya Krishna ini. Kata orang bengkel, di teleponnya sering ada sosok penampakan ibu yang menggendong bayi di dalam mobilnya. Dan orang-orang bengkel semuanya ketakutan karena baru pertama kali ini dia mengalami hal-hal aneh. Berarti orang bengkel dengan Krishna sama-sama baru mengalami kejadian mistis ini. Lalu Krishna dia menelpon Pak Yahya, dia meminta bantuan untuk segera meruat mobil ini. Karena apa? Nih ibu yang sedang menggendong anak ini udah mulai meresahkan, dia menampakkan perwujudannya kepada siapapun yang dekat dengan mobil tersebut. Lalu Pak Yahya pun setuju. Beberapa hari kemudian Pak Yahya dengan Krishna dia mendatangi bengkel tersebut untuk melihat keadaan mobilnya. Sesampainya di bengkel, Pak Yahya dia datang dengan Pak Kiai yang bernama Pak Hadi. Jadi Pak Hadi ini yang akan membantu meruat mobilnya Krishna. Namun Pak Yahya juga dia meminta izin kepada orang bengkel. Sudah diberikan persetujuan oleh pemilik mobilnya bahwasanya ini mobil akan dilakukan peruatan. Dan pemilik bengkel juga mengiyakan apa yang dialami pemilik bengkel ketika menggarap mobil tersebut. Itu diceritakan semuanya kepada Pak Yahya bersama Pak Hadi, kiai yang dibawa oleh Pak Yahya tersebut. Tanpa berlangsung lama, meruat mobil ini pun langsung dilakukan. Jadi Pak Kiai Hadi ini dia membuka air doa, terus dia menyiramkan ke mobilnya Krishna, terus diciprat-cipratkannya itu air doanya itu ke ban mobil sampai semuanya mobil tersebut itu terkena cipratannya air doa yang dibawa oleh Pak Hadi. Ketika Pak Hadi masuk ke dalam mobil dan dia melakukan ritual doa, tiba-tiba karyawan bengkelnya ada yang kerasukan sambil berteriak-teriak. Orang yang kerasukannya dia berkata, "Jangan usir kami, jangan usir kami." Dipikir-pikir udah kayak demo saja ya. Jangan usir kami, jangan usir kami. Sontak orang-orang yang ada di sana itu kaget dan semuanya ketakutan. Ada yang lari berlalu lalang ke sana ke sini, sudah kayak terjadi gempa bumi gitu. Karena hampir semua orang-orang yang ada di sana itu belum pernah mengalami kejadian hal yang seperti ini. Lalu Pak Hadi dia keluar dari mobil dan langsung memegang ubun-ubun orang yang kerasukan tersebut. Terus Pak Hadi bertanya, "Siapa ini?" Terus orang yang kerasukan itu dia menjawab, "Saya Reni." Terus Pak Hadi kembali bertanya, "Apakah kamu yang ada di dalam mobil ini?" "Iya." Reni menjawab, "Saya yang ada di dalam mobil itu." Reni sambil menangis saat ditanya oleh Pak Kiai Hadi. Lalu Reni sambil menangis dia berkata, "Karena saya meninggal di dalam mobil itu." Semua orang yang ada di sana kaget ketika mendengar pernyataan Reni yang masuk ke dalam tubuh karyawan bengkel tersebut saat ditanya oleh Pak Kiai Hadi. Lalu Pak Kiai Hadi dia bertanya lagi, "Kamu meninggal kenapa?" Sambil terisak-isak, Reni dia mengatakan, "Doni, Doni, Doni, Doni." Jadi orang yang kesurupan ini dia mengatakan nama Doni. Entah siapa Doni itu. Krishna pun dia nggak tahu siapa itu Doni. Namun Pak Yahya yang saat itu berdiri di sampingnya Krishna,
melihat gestur tubuh dan raut wajahnya agak sedikit berbeda dan terlihat oleh Krishna. Lalu Krishna bertanya, "Pak Yahya, apakah Bapak kenal sama Doni?" Pak Yahya menjawab, "Itu anak saya. Itu anak saya." Sambil raut wajahnya Pak Yahya pucat pasi. Jadi ternyata Pak Yahya ini dia memiliki anak yang bernama Doni yang saat itu sedang duduk di bangku kelas 3 SMA. Krishna langsung kaget di situ sontak. Dan sedangkan arwah Reni ini dia tidak mau diusir dari mobil tersebut. Katanya dia nyaman berada di dalam mobil tersebut. Reni dia menangis dan terus-terusan menangis, tidak berhenti-berhenti sampai semua orang yang ada di lokasi tersebut itu dibuat merinding karena tangisannya Reni ini. Jadi Pak Kiai Hadi ini dia kesusahan untuk mengeluarkan atau memindahkan Reni dari mobil tersebut. Bahkan untuk mengeluarkan Reni dari tubuh karyawan bengkel tersebut juga itu memang kesulitan banget. Sampai Krishna dia memutuskan untuk menemui Doni saja. Dan dia berkata kepada Pak Yahya, "Pak Yahya, gimana kalau misalkan kita temui Doni? Mungkin Doni bisa tahu siapa ini Reni." Dan alhamdulillah Pak Yahya menyetujuinya untuk bertemu dengan anaknya Doni. Setelah Pak Kiai Hadi dia mengeluarkan Reni di tubuh karyawan bengkel ini, semuanya pergi ke rumahnya Pak Yahya untuk menemui Doni. Setelah sampai di sana, ketemu dengan Doni. Terus ditanya oleh Pak Yahya, "Don, kamu kenal sama Reni?" Lalu sontak reaksi wajahnya Doni itu langsung pucat pasi ketika menanyakan nama Reni. Pak Yahya langsung curiga dong ngelihat reaksi gesturnya Doni yang begitu langsung pucat pasi, terus dia kaget. Pak Yahya sama Krishna langsung menanyakan tentang identitas Reni ini, sebetulnya siapa. Lalu Doni bercerita, jadi ternyata ya Doni itu dia pacaran dengan Reni. Namun pada saat itu Reni ini dia hamil. Dan Doni bukannya nggak mau tanggung jawab. Doni dia menjanjikan kepada Reni bahwasanya dia akan bertanggung jawab, tapi nanti ketika nanti sudah lulus sekolahnya. Karena saat itu Doni dia sedang kelas 3 semester akhir, menjelang detik-detik dia lulus dari sekolah SMA-nya. Namun karena masa kehamilannya sudah makin tua, akhirnya istri pacarnya ini, Reni ini, dia telepon kepada Doni karena perutnya merasakan sakit seperti kayak mau melahirkan. Alhasil Doni dia membawa Reni dengan mobil bapaknya itu yang dijual Pak Yahya kepada Krishna. Entah karena apa, saat dimana Doni menjemput Reni dan Reni sudah ada di dalam mobil, tiba-tiba Doni kepikiran untuk membengkam mulutnya Reni sampai meninggal. Tapi tunggu, jadi sebelum meninggalnya Reni itu, singkat cerita ini di bayinya itu udah melahirkan, ya, udah melahirkan. Nah, di tengah-tengah perjalanan habis melahirkan itu, Reni itu dibekam. Mungkin Doni kerasukan setan atau mungkin saking paniknya udah kesetanan gitulah ya. Dan ketika tahu Reni sudah tidak bernyawa, Doni dia langsung melirik ke anaknya. Alhasil Doni juga dia membunuh anak bayi tak berdosa tersebut. Jadi anak bayi itu kan anaknya Doni. Ya minimalnya lah gitu kan. Anaknya jangan sampai jadi korban juga kayak Reni dia ibunya gitu. Karena saking paniknya, takutnya apa yang dilakukannya secara tidak sadar, alhasil Doni
memiliki ide untuk membuang jasad Reni dan bayi tersebut ke dalam air. Dan lokasi jurang yang dibuang oleh Doni ini adalah lokasi kejadiannya Krishna kecelakaan dengan temannya saat mau mengunjungi rumah Pak Kiai Hadi. Mungkin di situ Reni ingin menunjukkan lokasi jasadnya yang saat itu dibuang oleh Doni ke jurang tersebut. Alhasil Doni harus mempertanggungjawabkan apa yang terjadi yang sudah dia perbuat kepada Reni. Saking marahnya Pak Yahya ketika tahu Doni melakukan semua itu, Doni habis ditampar oleh Pak Yahya. Alhasil Doni dibawa ke kantor polisi, di BAP, penyelidikan, semuanya diceritakan oleh Doni dan Pak Yahya. Di sini saya salut. Mau anaknya dia salah, tetap Doni harus bertanggung jawab. Oh iya, jadi Pak Yahya ini memang dia sudah tidak memiliki istri, sehingga Pak Yahya ini dia tidak bisa mengontrol perubahan-perubahan kepada anaknya. Waktu semasa masih ada ibunya, Doni tidak seperti ini. Tapi ketika ibunya sudah meninggal, Pak Yahya dia sibuk bekerja sehingga Doni tidak terkontrol. Alhasil Doni masuk ke dalam suasana jurang yang sangat suram. Jadi seperti itu aja teman-teman semuanya. Karena cerita ini tuh tidak diceritakan sampai habis, apakah mobilnya sudah tidak diganggu lagi atau gimana. Jadi cerita ini sudah beredar di Twitter, sudah beredar di beberapa konten kreator juga. Ada yang upload 8 bulan yang lalu, ada yang 6 bulan yang lalu yang upload juga, tentang fenomena Reni gentayangan dan sering menampakkan di belakang jok mobil. Jadi Reni ini memang neror gitu loh ya. Apapun itu, entah ini nyata, entah ini mungkin hanya fiktif belaka, karena ini juga sempat viral, kita bisa mengambil pelajaran ketika kita melihat sosok Doni yang dimana dia seorang anak yang tinggal bersama ayahnya, kurang perhatian karena ayahnya bekerja. Akhirnya Doni terjerumus dengan hal-hal yang kurang begitu baik, sehingga Doni harus mempertanggungjawabkan. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa mengontrol anak kita sesibuk apapun kita. Jangan sampai anak kita terjerumus dengan hal-hal yang berbau negatif. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini, yang sudah menonton video ini. Ini adalah salah satu channel baru. Mudah-mudahan teman-teman semuanya suka, dan jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bila mana ketika kalian memiliki cerita nyata di dalam kehidupan kalian semuanya, silakan kalian kirimkan email ke bawah sini. Saya tunggu cerita-cerita mistis nyata kalian semuanya. Sepanjang mungkin nanti saya akan bawakan di channel ini. Saya Kang Ian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juri guys!